Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin percaya bahwa pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mengawali hari ini, biarlah kita mengawalinya bersama-sama dengan merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sama-sama membukanya di dalam Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali bersama-sama di tahun ini, di tahun 2024, biar kita memiliki perisai iman, yaitu firman Allah. Bahkan Allah sendiri yang menjadi perisai di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam tahun 2023, bahkan hari ini tahun 2024, saudara, biarlah iman kita tetap bertumbuh. Iman kita tidak pernah goyah. Bahkan sewaktu-waktu ketika Tuhan datang, kita ditemuinya setia dengan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa banyak begitu masalah yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya, tapi biarlah tahun ini menjadi tahun yang sukacita bagi setiap kehidupan kita. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan saya dan saudara. Kapanpun dan dimanapun, Tuhan tetap sama yang menjagai dan melindungi kehidupan kita. Bahkan apapun yang terjadi, mungkin hari-hari ini mungkin rasanya berat walaupun sudah melewatinya beberapa hari di tahun 2024. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap sama, Dia menolong kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Iman harus menjadi perisai di dalam hidup kita. Bahkan di atas segala keadaan, bahkan di atas segala-galanya, perisai iman itu harus ada di dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita, saudara. Kita melihat di dalam ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju ziarah keadilan. Kalau kita melihat bahwa baju ziarah itu, saudara, itu melindungi tubuh kita. Tapi perisai iman itu melindungi kita dari segala keadaan, melindungi kita dari segala sisi. Jadi saudara, kalau kita memiliki iman, bahkan kita berjalan dengan iman di tahun ini, saudara, yakinlah bahwa penyertaan Allah juga ada dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kita caranya untuk terus memiliki iman, bahkan memiliki perisai? Saudara-saudara, kalau tahu perisai, ketika kita memilikinya itu, saudara, kita harus menjaga mata yang pertama. Di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, kalau perisai yang tadi kita pegang, kalau tahu perisai, kita harus menjaga mata kita. Kenapa? Karena untuk melindungi kita juga dari segala arah, saudara. Untuk membuat kita waspada terhadap segala kejahatan, saudara. Jadi pergunakan mata kita dengan baik dan benar, saudara. Yang kedua adalah menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi nggak cuma jaga mata, tapi jaga hati, saudara. Untuk kita memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan, kita harus jaga hati kita. Jangan sampai hati kita juga mempunyai kepahitan, akar pahit, ataupun kebencian, ataupun yang lainnya, saudara. Kita harus memiliki iman yang bersih, bahkan hati kita pun harus bersih, saudara. Jangan sekalipun kita membawa benci dari tahun-tahun sebelumnya, jangan pernah kita membawa akar pahit dari tahun-tahun sebelumnya, tapi biarlah hari-hari ini kita bisa mengampuni semuanya, bahkan kita bisa berjalan dengan damai di tahun ini. Yang ketiga, saudara, perkataan yang memberi semangat. Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ketika prajurit memiliki perisai dan berbaris, saudara, kalau kita perhatikan bahwa setiap barisannya pun harus memberikan semangat satu dengan yang lain. Bahkan kehidupan kita pun sama, saudara. Di dalam kehidupan kita, kita harus memberikan semangat, memberikan motivasi yang benar kepada saudara kita, kepada orang tua, atau kepada anak, atau kepada siapapun. Kita harus memberikan semangat, saudara. Jangan membiarkan lidah kita untuk terus menjatuhkan orang, bahkan melukai hati kita, bahkan melukai pikiran kita. Bahkan kita harus menjaga seluruh kehidupan kita untuk tetap hidup di dalam iman.
Bahkan gak cuma itu saudara, untuk terus mempunyai iman, kita harus bergumul dengan Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, untuk terus memiliki iman yang tetap teguh saudara. Jangan biarkan hari-hari ini perkataan orang lainkah atau tingkah orang lainkah membuat kehidupan kita jatuh. Tapi biarlah kita memilikinya bahwa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Jadi saudara, untuk memiliki terus iman yang kuat, kita harus memiliki firman. Bahkan firman itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah sendiri adalah firman. Jadi saudara, ketika kita dalam keadaan apapun yang kita rasakan saudara, kita harus memiliki iman di sini saudara. Kita harus datang sama Tuhan, kita harus berlutut sama Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, naikkan pujian. Biarlah ketiga hal itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita saudara. Nggak cuma mata dan hati, tapi lidah mulut kita juga harus kita jaga saudara. Bahkan tingkah laku kita pun kita harus jaga sebagai seorang prajurit yang setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua. Percayalah bahwa sepanjang tahun ini Tuhan menyertai. Sedahsyat apapun goncangan yang iblis buat di dalam hidup kita, itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Sepanas apapun panah api yang iblis lontarkan kepada kita, itu tidak membuat kita kalah. Jadi saudara, sehebat apapun iblis akan menghancurkan kehidupan kita, tapi firman Allah tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita jatuh sampai tergeletak. Puji Tuhan, biarlah tetap semangat, tetap memiliki iman di tahun ini. Biarlah kita berjalan dengan iman dan perisai iman itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya kehidupan di dalam kehidupan kita, saudara. Kami tahu Tuhan bahwa Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan, Engkau yang terus berjalan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan, Engkau terus Tuhan yang menjadi patokan di dalam kehidupan kita. Ajar kami Tuhan untuk terus memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan memandang kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus berlutut, berseru kepada Engkau Tuhan. Dan setiap apapun menjadi permasalahan dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau Allah sendiri yang telah bekerja berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Bahkan sucikan kehidupan kami Tuhan, dari mata kami, lidah bibir kami, bahkan hati kami Tuhan, pulihkan Tuhan, biar kami menjadi orang yang baru di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, pegang kendali kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami tergeletak Tuhan, tapi terus Tuhan bangkitkan kami, iman kami Tuhan tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan sepanjang tahun ini juga Tuhan menyertai Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kami Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, tutup bungkus kehidupan kami Tuhan. Biar sepanjang tahun ini kami memiliki iman tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.